Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opo-Opo no Kicau ya. Yang tentunya di sini adalah channel yang lebih spesifik membahas tentang bagaimana cara berternak kacer sederhana menggunakan bahan hutan dan hanya memberikan pakan pur ayam dan pelet lele. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini hingga channel ini bisa bertahan dan berkembang sampai seperti saat ini ya. Jadi semua itu juga tidak terlepas dari dukungan teman-teman semua. Dan di channel ini kami murni pure berbagi apa yang sudah menjadi pengalaman kami dalam menernak bahan hutan kacer ya, khususnya, dan hanya menggunakan pakan pur ayam dan dicampur dengan pelet lele. Nah, mungkin untuk konten-konten yang sebelumnya itu tidak terlalu teratur ya teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Nanang ya yang sudah memberikan saran. Sarannya adalah, Mas, kalau bisa buat kontennya satu-satu, Mas. Contohnya dari cara penjodohan, terus cara mengepurkan burung kacer supaya doyan pur ayam, dan selanjutnya atau kacer kurang birahi. Nah, terima kasih sekali ya Mas Nanang sarannya, dan ini akan saya aplikasikan di konten channel ini, dan mudah-mudahan kawan-kawan bisa terbantu khususnya yang ingin belajar bersama tentang bagaimana cara berternak burung kacer bahan hutan dan menggunakan pakan pur ayam. Nah, mungkin kalau seumpamanya dari awal berarti sebelum kita berternak burung kacer itu kan kita siapkan kandangnya dulu. Mungkin untuk video kali ini saya akan khususkan membahas tentang pembuatan kandang dari ukuran, bahan, dan mungkin lokasi yang dipakai untuk kandang tangkar ya teman-teman. Jadi nanti akan saya buat beraturan. Setelah kandang ini mungkin di penjodohan, setelah penjodohan mungkin bagaimana membuat kacer ini bisa birahi. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu dan lebih teratur lagi videonya, karena saya pikir benar juga apa yang dikatakan Mas Nanang ini, karena biasanya dalam satu video saya itu membahas beberapa masalah kawan-kawan ya, padahal seharusnya supaya lebih detail kita bahas satu-satu. Nah, langsung saja teman-teman, saya belum akan masuk ke burung ya, membahas tentang burung kacer, tapi membahas tentang kandang. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kandangnya itu sebenarnya sangat sederhana sekali dan tidak membutuhkan modal yang banyak ya teman-teman. Mungkin karena kita agak ada beberapa pasang, jadi ya sedikit-sedikit ya tetap banyak, cuman kan kita cicil satu persatu. Nah, untuk teman-teman yang bertanya tentang kandang ya, tentang kandang ini, untuk satu plong kandang ini panjangnya atau lebarnya ini sekitar 80 cm kurang lebih teman-teman ya, 80 cm. Dan untuk 80 cm persegi ya. Dan untuk tingginya ini hanya sekitar 140 lah, 150 cm ini untuk tingginya. Jadi satu plong ini 80 cm persegi, dan untuk tingginya 150 sampai 160 cm, karena saya tinggi 165 ini masih tinggian saya daripada kandangnya ya. Dan untuk bahan teman-teman, untuk bahan kami di sini tuh menggunakan kayu-kayu papan ya. Di sini di samping ini kita gunakan papan karena untuk menghemat RAM ya, karena kita punya papan-papan yang tidak terpakai, kita gunakan papan untuk menutup di sini dari pintu juga
kita gunakan papan-papan bekas ya. Pintu untuk ngasih makan pun kita kasih papan bekas dan kita berikan ensel seperti ini. Di bawah pun seperti itu untuk memasukkan indukan dan mengganti minum ya, untuk mengganti minum. Nah, terus yang selanjutnya bahan kita gunakan selain papan itu ada kaso teman-teman. Jadi kaso ini untuk mensekat di sini. Nah, di sini nih kita menggunakan kaso. Kalau kawan-kawan itu tidak punya kaso, boleh bisa belilah di tukang kayu. Kita hanya butuh berapa batang saja. Itu kaso itu kalau nggak salah kan satu batangnya 4 meter ya, 4 meter. Jadi kalau untuk teman-teman kan pasti yang baru berternak itu tidak mungkin juga langsung banyak pasang, paling banyak kan 1-2. Nah, jadi tidak butuh banyak kaso. Nah, untuk ram, kawat ram ini bisa dibeli di mana toko bangunan itu ada. Kalau nggak salah itu satu gulung itu tidak sampai 150, tidak sampai teman-teman. Ini pun satu gulung ini bisa dipakai nih di samping sampai atas ya. Atas itu kita kasih kawat ram juga, karena kalau kita mengandalkan kayu saja itu kan malah nanti habisnya banyak. Ini menggunakan papan ini karena kita punya papan yang tidak terpakai ya teman-teman, jadi kita pakai, termasuk yang untuk dibuat pintu memasukkan indukan. Nah, untuk atap kita gunakan asbes nih. Jadi dari sini sampai sini kita butuh asbes sekitar berapa? Ini panjang sih teman-teman. Ini ada beberapa plong nih, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini tuh 8 plong. Panjangnya segini. Nah, kalau utuh ya, kalau kita lihat utuh segini nih. Oke, dan untuk posisi kandang ini tidak menghadap ke timur teman-teman. Jadi memang pagi hari ini burung kacer ini sama sekali tidak terkena matahari. Bahkan kalau sore hari itu kalau tidak panas sekali itu tidak sampai panasnya, karena seperti apa yang kalian lihat di depannya itu masih banyak pohon. Jadi burung kacer ini tidak terlalu banyak membutuhkan sinar matahari ya, karena logikanya ketika saya pernah melihat kehidupan burung kacer di alam liar dulu di daerah Sikicau Lampung Barat ya, itu kacer itu senangnya itu di tempat-tempat yang rimbun, berarti tidak terlalu senang dengan panas. Nah, makanya ini kami aplikasikan seperti itu teman-teman. Dan ada juga yang bertanya apakah itu ditutup semua. Nah, seperti apa yang kalian lihat semua, teman-teman lihat semua, ini kita tutup rapat semua ya teman-teman. Kami tutup rapat semua. Fungsinya untuk apa? Karena ini yang kami gunakan adalah bahan hutan ya, bahan hutan. Jadi otomatis burung itu kan burung giras yang tidak terbiasa dengan suasana ramai atau tidak terbiasa dengan manusia. Nah, otomatis kalau kita tidak tutup semua, itu burung tidak akan nyaman dan susah untuk berjodoh, bahkan susah untuk bereproduksi atau bertelur ya teman-teman. Jadi fungsinya kalau untuk tutup ini agar burung itu, indukan-indukan itu nyaman untuk berjodoh dan untuk berkembang biak. Ini kami buka karena memang kita buat konten ya, biasanya tertutup semua. Jadi memang benar-benar matahari tidak masuk ya, sinar matahari tidak masuk. Dan kalau untuk tutup ini ya, apa yang bisa kita manfaatkan teman-teman di rumah. Kalau seumpamanya punya banner-banner ya, mohon maaf bekas-bekas pemilu atau apa, kantong-kantong semen itu bisa kita gunakan kok. Untuk kantong-kantong beras juga kita bisa gunakan. Yang penting intinya untuk menutup kandang supaya indukan-indukan ini nyaman untuk beraktivitas atau berkembang biak. Kalau seumpamanya kita pengen lihat ya, kita buka saja, kita buka seperti ini. Kita itu kita hanya klem pakai pakai apa itu, pakai cuilan kayu ya, kita paku untuk menempelkan plastik. Ini kebetulan pakai plastik, ini kain spray yang udah nggak dipakai, dan ini ya tahu sendiri tuh bekas banner partai. Nah, jadi itu teman-teman,
Untuk yang bertanya berapa kandang, nah berapa ukuran kandang maksud saya, dan sebenarnya ukuran kandang ini tidak menjadi pakem teman-teman. Mau teman-teman ini mau menggunakan ukuran seumpamanya luasnya 5 meter kali 5 meter ya tidak masalah, tingginya mau 2 meter ya itu pun tidak jadi masalah. Kenapa kami membuat kandang ukuran dengan seperti apa yang kami jelaskan di awal? Karena satu, untuk menghemat biaya tempat ya. Jadi ini 2 meter kurang lebih 2,5 meter itu bisa jadi 3 plong. Nah kan kita lebih hemat tempat, lebih praktis, dan kita tidak terlalu makan tempat gitu teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Mungkin sudah semua ini di bahan ukuran ya, itu sudah semua, dan posisi sudah, tutup pun sudah kami jelaskan, dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk gambaran ketika ingin membuat kandang. Jadi kita kalau kandang itu tidak harus besar kok, karena kalau seumpamanya besar, terlalu besar juga, kalau kita ada kendala di indukan atau mau ganti indukan itu kan megangnya susah juga. Tapi kalau kandangnya ukurannya seperti ini kita akan memudahkan kita ketika mau mencabut indukan karena berlemak misalnya gitu, kita bisa cabut dulu dan mudah untuk menangkapnya. Nah mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat ya apa yang sudah kami sampaikan di video kali ini. Dan untuk video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang bagaimana cara penjodohan burung kacer hutan ya. Mungkin di video sebelumnya sebenarnya sudah kami jelaskan, cuman ya kembali lagi seperti tadi yang kami bilang, dalam satu video itu kami membahas terlalu banyak tema, jadi tidak fokus ke satu tema. Dan mudah-mudahan teman-teman memberikan dukungan semua agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video dan belajar bareng atau bersama teman-teman, sehingga kita dapat bersama-sama bisa melestarikan burung endemik asli Indonesia yang sekarang di hutan mungkin sudah mulai langka. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, semoga sehat selalu untuk semua, dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.